Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk, itu ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HP-mu. HP saja itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan keheran. Kenapa itu rajin namamu sembahyang deh? Tapi dede pagosipna. Berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat? Nah dede sekit namamu. Berarti sholatnya bermasalah. Banyak orang bertahun-tahun sholat. Tapi rasa-rasanya tidak pernah menikmati namanya khusyuk. Apa itu khusyuk Ustadz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Bukan khusyuk namanya itu. Kalau sholat tidak ingat apa-apa, itu namanya tidur. Bisa itu sholat tidak ingat apa-apa, itu orang tidur itu atau orang pingsan. Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Al-Quran mengajarkan. Ada 3 cara meraih khusyuk dalam Al-Quran. 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu. Kalau bapak mau sempurna, mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama sempurnakan wudhumu. Bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba beda. Bandingkan sikunya cucu tak dengan siku tak. Bandingkan. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tuh godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wuduknya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudukmu. Tidak sah wuduk, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wuduknya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow dan lain-lain. Apa kan namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu ah? Biru pipi. Lipstick. Bu, lipstiknya terlalu tebal. Akhirnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih salung. Akhirnya begini di wudhu. Iya,
Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis lewat. Tenang kok saja, kau bisa masbuk. Bisa kok masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kok pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita yang kaki wudu berkaitan dengan wudu kaki. Nah, ini kita biasa tidak sempurna wudu. Bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudu kakinya nak kasih begini ji. Itu kalau wudu ada, coba baca rukun wudu. Paling terakhir itu rukun wudu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majamuta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan, karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku. Bertanya sahabat, kok bisa? Karena di kuku kalau kau wudu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu, dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudu. Kenapa? Kalau dia panjang, tidak masuk air di sini, tidak sah wudumu. Maka harus korek-korek. Kan biasa ada satu seperti saya ini satu, panjang-panjang sedikit. Apa tujuannya ini? Seksi kebersihan. Kebiasa sudah makan coto, tidak bawa sikat gigi. Nah, itu bagusnya itu kalau ada siwak. Itu siwak bisa dikantong-kantongi, biar tidak pakai odol. Biar tidak pakai air, langsung kasih masuk saja. Tapi jantung orang makan coto di dalam apa kasih begini, kurang ajar ke dia. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya. Bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Misalnya kiri yang kita basuh, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini Pak, kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini Pak, pasti tidak sah wudu. Tidak sah wudu, tidak sah sholatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala sholatku 40 tahun? Nah, bilang Tuhan, memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu Pak. 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV na masjid keluar kita nak lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nah shooting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet. Nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Kasih kau otak. Kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi. Main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal sholat? Nah itu sholat kau pakai 24 jam. Bagaimana sholat kamu bagus Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau. Jangan kasih naik tangan tak. Pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki sholat? 50 tahun.
Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita sholat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita sholat. Tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat. Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk, itu ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HP-mu. HP saja itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Karena makanya jangan keheran. Kenapa itu rajin nama sembahyang deh? Tapi dede pak gosipna. Berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat? Nah dede sekit namamu. Berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita pak. Orang Bugis bilang mau pito-pito. Allah. Assalamualaikum. Olahraga bukan? Coba make. Orang saya tanya, kenapa? Karena cepat sekali kalau sholat gitu. Nggak sampai mami kulihat 5 menit sembahyang duhur. Apa nak bilang? Aku hafal mi ustaz. Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini mah kau saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mi. Kayak itu jadi hafal. Iya toh. Tapi kan bukan itu. Sholat itu ada rukun-rukunnya. Ada tertibnya. Ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana sholatku selama ini. Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat. Mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1. Bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah tidak sholat kalau kita tidak wudhu? Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar. Toh? Penyakit tidak bisa kena air. Atau subuh. Kalau kena air subuh-subuh langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Poso, asma. Boleh kok tidak, boleh kok tayamum. Ya? Tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang sholat tapi baju sholatnya saja kotor. Kuning bukan, coklat bukan, putih bukan, ada yang begitu. Kudungnya ibu-ibu, coba dikat diam nih. Ada itu yang ada kayak lumut-lumut di sininya. Itu kalau orang baik sholatnya, maka dia hidupnya bersih. Maka heran kita kalau kita rajin berjamaah tapi rantasa hidup tak. Satu, syarat sahnya sholat. Bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Bapak, kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja. Sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat mentang-mentang dari lihat sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nah, malu itu sudah putus rasa malunya. Urat-urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa.
Iya biasa bingung kan lihat itu perempuan. Mau saya tahu kerja sama ki. Kami laki-laki jaga mata, kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata tak, kalau kau gentayangan hancur tongki. Ya, nah itu berarti kalau orang baik sholatnya, insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik sholatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya sholatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi, ya. Syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik sholatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang. Karena ada namanya, apa itu? Kompasnya itu handphone. Ada semua itu, Muslim Pro. Gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbit, terbenam. Terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini nak tunjuk? Gocangi lagi. Masih nak tunjuk, berarti soalnya ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Bagaimana kalau di atas perahu ki? Ndak dilihat, lihat mana? Mana terbit? Oh di sana terbit. Oh berarti di sana terbenamnya. Sudah. Kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat, tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu mau goyang-goyang juga begini. Enggak, Pak sudah lewat yang pertama. Ya, itu yang pertama doa. Ya. Yang kedua, cara khusyuk menurut Quran, satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua, berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Cuma kita kadang kalau sholat pakaian biasa saja. Nah setan goda ki itu. Coba lihat. Bapak kalau mau sholat ke masjid. Ada itu bisikan hati, pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda ki setan. Jangan mau kau repo ki. Akhirnya buru-buru kau cepat, kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak, tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asan, nah goda memang maki. Wudu, nah goda maki lagi. Sudah ki wudu, mau ki pakai baju gamis. Nah bilang ki, jangan mau kau bilang koran nanti so alim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan, padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunnahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik, kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok, malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalefa bau, malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengaruh kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum, pakai bau-bau. Mau palsu, mau asli, pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat, jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi. Itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota, bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid pakai baju kaos, celana training, battala. Pas sujud ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Coba. Jangan kita selalu berpikir masih panjang umur tak. Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat, pergi, tidak ada tanda-tanda kematian. Pulang tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya, 2 minggu yang lalu, pergi sholat maghrib, masih masjid. Sholat isya, masih sehat walafiat, segar bugar. Pergi sholat isya selesai sholat asar, pergi main badminton. Bulu tangkis.
tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak, kalau keluar ki, itu jangan lupa sayang-sayang istri ta. Ibu kalau keluar ki suami ta, peluk baik-baik, cium tangannya. Siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan ki. Selamat. Jangan suamimu pergi cari uang, kau pergi gosip. Baru 15 menit pergi suaminya, pergi Tommy dia tawaf di komplek. Nah kelilingi semua. Alasan jogging-jogging tapi cari informasi. Itu penyakitnya perempuan. Tuh. Mana Ustaz na gosip tong. Nah lihat kata adik, dia bilang, itu baju waktu na di YouTube. Nah sekarang ada tipsnya lagi. Itu tadi menurut Quran. Dijabarkan oleh para ulama dengan memberikan tips-tips. Satu, ketika kau sholat matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca semua tadi di atas sini? Sambayang, yang dibaca kalender. Toh? Maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kau apa yang kau mau sujuti. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang. Hah? Terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh Haji Rahim terlambat ki. Lewat lagi. Oh Haji Baddu terlambat tongi. Lewat lagi. Oh ndak serasina kuduna sama bajuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat tunduk lihat apa yang kau sujuti. Sudah lakukan itu ternyata belum juga bisa susuk. Serahkan kepada Allah. Apa? Itu sebagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram. Nah bayangkan lagi tuh masjid. Pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah kodong. Dah kalau turungin lutut ketemu tegel pasti kalah lutut. Ya? Nah, maka dikasih yang empuk-empuk ya. Nah, itu mata jangan terlalu banyak gerak. Yang kedua, jangan berkeliaran. Yang kedua, cara prakteknya yang ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi. Ketika sholat, usahakan yang kita baca, kita paham. Jangan dulu terjemahkan per ayatnya. Pahami saja kesimpulannya itu ayat. Halo ibu-ibu, siapa yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? 2 ji. Berapa tahun maki sembayang? Kita bedek bapak-bapak. Yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya angkat tangan. Coba 4 ji. Padahal kita sudah sholat 20 tahun. Coba, itu saja bukti bagaimana kita mau bisa khusyuk dengan sholat. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, kita belum tahu artinya. Paling tidak kesimpulannya saja itu ayat. Maka supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, usahakan apa yang kita baca, kita paham ayat itu. Nah ini ya, maka ini doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, isi dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Nafsu yang tidak pernah puas. Dunia diperbudak oleh dunia. Coba maki. Punya mobil, punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Kalau kau mau bahagia, urusan dunia, lihat kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat kau ke atas. Apa aplikasinya? Contoh, kita yang punya mobil, alhamdulillah, ada di mobilku, mana mau mobil tua, tetanggaku motor ji. Kita yang punya motor, alhamdulillah,
ada motorku, tetanggaku kodon sepeda ji, kemana-mana menggayu. Kita yang punya sepeda, alhamdulillah ada sepeda aku. Tetanggaku poin mana sepeda tidak ada tong, kemana-mana jalan kaki. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah masih sehat kak. Tetanggaku lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Kita yang lumpuh, alhamdulillah masih sehat, masih bisa hidup kak. Tetanggaku kemarin mati. Insya Allah itu ada puasnya kita. Tapi kalau dibalik, urusan dunia dilihat ke atas, yang lumpuh lihat yang jalan. Wih, kenapa saya menderita di sini ya? Yang jalan, nah lihat yang ada sepedanya. Yang ada sepedanya, nah lihat yang ada motornya. Yang ada motornya, nah lihat mobilnya. Yang ada mobilnya, nah lihat yang mobil baru. Mobilnya jelek, tidak pernah dia puas. Sebaliknya, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja tetanggaku masih muda, rajinnya berjamaah di masjid. Kenapa saya ini pensiun mau mati dan tidak pernah kedatang di masjid? Itu namanya lihat ke atas akhirat. Itu saja tetanggaku tidak jelas penghasilannya, tapi kalau ada Jumat pasti ada namanya disebut penyumbang. Itu namanya urusan akhirat, lihat dia ke atas. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau nafsu yang tidak pernah puas, maka yakin itu yang membuat kita menderita. Isi yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar tapi belum tentu bermanfaat buat dirinya. Maka kita berdoa, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi teknokrat. Tapi ilmu yang dia pakai itu makin menjauhkan dirinya dari Allah, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu dia ajarkan kita doa, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mampu aku amalkan. Jangan sampai ilmu yang kita pikul, ilmu yang tidak mampu kita aplikasikan. Ini berat buat ustadz. Ini khusus doa sebaiknya diulang oleh ustadz. Kenapa? Karena kami penceramah beda dosanya ketika melakukan dosa dengan anak muda yang anak milenial. Sama-sama berdosa, sama jenis dosanya. Dosanya kalau ustadz berlipat-lipat ganda. Lima takuluna ma la taf'alun, kata Al-Quran. Kenapa kau katakan padahal kau yang laksanakan? Di akhirat nanti lebih besar dia hukumannya. Kenapa? Karena dia mendakwakan, kau begini, kau begini, kau begini. Dia tidak amalkan. Itulah beratnya jadi ustadz nanti. Timbangannya luar biasa nanti. Yang keempat, kita berdoa kepada Allah. Lindungilah saya dari doa yang tidak mustajab. Doa yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hidup ini Pak, semua orang ada masalah. Dan senjata ketika ada masalah, curhat. Berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa saja kita sudah tidak didengarkan Allah, maka itu sudah paling sial hidup kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak diijabah. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya doa kita tidak dikabulkan. Hubbi aklil haram. Suka makan barang haram. Bapak-bapak yang perokok. Berapa ke itu satu bungkus? Berapa sina? Berapa? 12. Ada juga 16. Ada 20 toh? Ada lagi yang kuliah rokok aneh-aneh. Pendek sekali kuliah. Bulan lalu kuliah itu pendek begini putih. Kuliah harganya deh lebih 20.000. Bayangkan itu. Ada kawan saya punya komunitas namanya infak beras. 1.000 ji orang kasih satu hari. Berapa puluh orang nak kasih anak yatim nak kasih makan. 1.000 ji. Rokok 20.000. Bayangkan. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah Ustaz? Merokok ki. Iya. Berapa itu satu bungkus? 20. Berarti 20 kali ki satu hari bikin dosa. Mana? Rokok. Siapa bilang haram itu rokok? Kalau kita bilang baik itu rokok. Kalau kita yakin itu rokok baik. Sebentar nanti selesai ki salat subuh. Panggil anak tayang SMP. Sama SMA sini kau nak. Piko beli rokok kita merokok sama-sama di sini. Mau ki kira-kira Pak? Mau ki kira-kira di depannya anak tak merokok? Pasti tidak mau ki. Mana mau kita bilang, mana mau nak kepak kalurut jangko merokok aku tampelin kau itu.
Karena kita yakin itu rokok jelek. Maka saya doakan kini yang hadir, mudah-mudahan berhenti makin merokok. Lebih baik itu pembeli rokok tak kita tabung. Niatkan ki kasih umroh tetangga tak yang miskin. Itu lebih berpahala daripada ini. Yang ki marah Pak, yang ki marah, yang ki marah, yang ki marah. Ya, yang ki marah. Tapi kalau mau ki marah terserah kamu mau pulang nanti nih. Ya, kita berdoa kepada Allah dari doa yang tidak dijabah Allah. Apalagi penyebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita tidak bersalawat. Passwordnya doa itu, barcode-nya doa itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu jaki salawat ibu toh? Ya. Sampai seperti ada mahasiswaku dulu ujian skripsi. Supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kau kepada Nabi. Salawat kepada Muhammad. Ulangi salah kau. Salawat kepada Muhammad. Salah. Salawat kepada Muhammad. Bukan panjang pendek. Salah mentong itu. Langsung dia bilang yang mana paling Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung bilang, oh diganti Ustaz. Bukan diganti kau yang dongo. Mana ada salawat diganti-ganti wali kota kapang. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Apalagi penyebab doa tidak dijabah Allah kalau kita memutuskan persaudaraan. Tetangga ki na serobot tanata, na ambil pagarta, baku bombe 3 tahun, baku bombe 5 tahun. Nah itu menyebabkan doa tidak diijabah. Apalagi selain itu kalau bapak hobi tetap bermaksiat. Nah, sudah sembahyang dia tonji yang korupsi. Sudah lagi itu dia tonji yang berzina. Sudah itu dia tonji yang makan barang haram. Itu maka doa tidak dijabah ketika wazalimun la yantaqi, perbuatan zalim yang tidak bisa dia hentikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila doa ini kita ulang-ulang, ya 5 kali sehari semalam kita ulang-ulang doa ini, masa Allah tidak kabulkan. Kalau kita baik bicara, kita ikuti pedoman dan tata cara berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada waktu tak ada rezeki kita bahkan bisa di-download. Itu ada buku namanya Pedoman Berdoa. Diajarkan kita bagaimana supaya doa kita diijabah Allah. Apa penyebabnya supaya, apa sebab-sebab doa tidak diijabah. Maka kalau kita sudah lakukan sunnah-sunnahnya, kita hindari apa larangan-larangan Allah, lalu kita berdoa sesuai yang diajarkan Nabi, maka Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Sebagai motivasi, akhirnya suatu kali Nabi bertanya selesai sholat. Selesai sholat subuh, Nabi balik bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Semua diam. Nabi menjelaskan, semalam saya mimpi, saya dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga. Saya diperlihatkan oleh Allah, ada hamba Allah dikasih hadiah masuk surga yang banyak sekali hadiahnya. Lalu dia bilang, ini orang dikasih hadiah, ya Allah banyak betul ini hadiah kau kasih Kak. Ibaratnya pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul ini ya Allah. Kenapa bisa banyak begini? Allah sampaikan, ketahuilah hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu kalau saya kasih kau itu doamu, kau tidak mampu memikulnya. Maka saya dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya menang wali kota 2013. Ternyata bukan kalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dah saat tidak bisa kau pikul itu amanah, kau tidak usah. Kau lebih jadi penceramah, keliling kau kemana-mana. Allah tahu. Ya Allah berikan saya kekayaan. Doa sudah disampaikan. Tata caranya sudah dilaksanakan. Sunnah-sunnahnya kita lakukan. Menyebabkan doa cepat dikabulkan sudah dilakukan. Kok tidak dikasih? Berikan saya mobil. Allah tahu, Bu, kalau ada mobil tak, nah pakai suami tak selingkuh, akhirnya kawin lagi. Mana kita suka Ibu? Pasti kita bilang, Jami ada mobilku deh, daripada nambil orang istriku, suamiku. Begitu. Kenapa saya tidak lulus? Sudah mau berdoa. Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya untuk orang tua kita masing-masing.